Hai pemirsa, selamat bertemu dalam Maharati TV. Kali ini kita akan episode spesial yang dimana kita sudah berada di penghujung periode tahun ajaran 2024-2025 pada semester awal. Jadi hari ini spesial, kita tidak mendatangkan narasumber dari pihak guru dan juga tenaga pendidik, namun kita akan sedikit sharing tentang recap bagaimana sih selama ini host Maharati TV ceritanya dalam bertumbuh dan berproses selama kegiatan Maharati TV ini berlangsung. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita sambut para host Maharati TV kita yang pada jenjang kelas 10, yaitu di sini ada Resti, Vika, dan Feby. Tepuk tangan buat mereka. Oke, langsung saja. Mungkin ada yang pertama mau coba sharing ke kita gimana sih selama ini masing-masing dua episode kan ya untuk jadi host. Ada yang mau coba duluan siapa? Saya kayaknya. Oke, Feby duluan. Gimana nih, Kak Feby? Jadi menurut sharing saya selama ikut Maharati TV ini cukup seru. Seru, Apalagi kan setiap Maharati TV ini dapat snack Iya, kan. snack kan. Itu sih Iya, paling utama. Wajib Mas, snack. Wajib. Jadi ikut Maharati TV ini nggak cuman kita ngomong-ngomong aja. Jadi menurut saya sendiri ikut Maharati TV ini kayak lebih menajamkan kemampuan kita untuk public speaking, teman-teman. Jadi di situ kita berlatih public speaking. Dulu juga awalnya awal masuk Maharati TV rada gugup. Nah, di situ kan public speaking saya masih rada kurang nih. Jadi dalam hati saya nih gimana ya? Public speaking saya ini masih kurang. Tapi di sisi lain saya ingin berlatih juga supaya public speaking saya bisa lebih mantap lagi dari sebelumnya, dan akhirnya sekarang lumayan berproses, bukan lumayan lagi sih, lebih berproses maksimal agar public speaking saya lebih bagus, dan ternyata itu menguntungkan bagi saya. Saya sering ditarik menjadi MC di acara-acara sekolah, seperti kedatangannya sosialisasi, biasanya saya juga menjadi MC, dan itu berkat berlatihnya saya di Maharati TV agar public speaking saya lebih bagus. Kalau menurut saya seperti itu sih. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, dapat tanggapin dulu nih Feby. Berarti Feby udah banyak berproses ya. Jadi di Maharati TV itu nggak cuma kita ngomong di depan kamera kayak gini, ngomong sama wawancarin guru, tapi skillnya juga kepake buat agenda dan kegiatan yang ada di SMK Maharati lainnya kan. Benar ya. banget. Nah, itu bisa dicontoh juga tuh buat teman-teman yang lain juga. Oke, lanjut nih ke siapa lagi? Resi atau Vika? Oke, saya. Oke, Vika. Menurut saya di Maharati TV seru banget. Seru. Kayak kata Feby tadi, bisa melatih public speaking. Yang awalnya malu di depan orang banyak, jadi lebih pede. Dan biasanya tuh dipakai buat sosialisasi. Tentunya saya sendiri dipilih ikut sosialisasi PPDB. Dan serunya juga karena banyak konsumsi. Semua orang konsumsi, Pak. Gimana? Terus bisa ketemu sama banyak guru-guru, mengenal lebih dekat, sering ngobrol. Tuh. Terus. Oke, jadi Vika mau tanggapin nih. Jadi tidak hanya kita belajar untuk melatih public speaking, tapi kita juga bisa lebih dekat membangun relasi dengan guru-guru yang kita undang di Maharati TV kan ya. Oke, Bapak setuju kok sama kayak punya Feby juga. Terus terakhir nih dari Resti, gimana sih? Menurut saya mengikuti Maharati TV membuat saya senang, bisa melakukan banyak hal dan mengikuti banyak kegiatan seperti mengenal banyak guru dan Kayak gimana? Gugup banget sih Resti, mah tepuk tangan dong buat Resti. Gugup banget ya, apa santai aja sama kita. Lanjut, udah ya, gugup banget nih Resti. Oke, sekian untuk dari host Maharati TV untuk kelas 10 setelah segmen berikut ini, yaitu segmen kedua, dan juga setelah break kali ini, kita akan ke kakak-kakak yang senior nih, di kelas 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Maharati TV.
diiringi lagu kebangsaan. Gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami, guru Indonesia, Adalah Tiadakan kami akan hijrah. dengan selamat hari ini. serta berikan kesabaran siap dibubarkan. Hormat! Gerak! Hai pemirsa, selamat bertemu kembali dalam Maharani TV. Sekarang kita berada di segmen kedua, yaitu kita akan mendatangkan host kita yang senior-senior nih dari kelas 11, yaitu kita ada Kak Risma dan Kak Haura. Mari kita dengarkan bersama, yuk kita sharing-sharing sama mereka selama jadi host di Maharani TV itu gimana sih kesannya. Dimulai dari siapa yang duluan nih mau coba? Saya. Oke, Kak Haura langsung lanjut. Kesan saya saat saya berada di Maharani TV itu kayak nggak nyangka aja gitu, bisa kenalan lebih dekat, tahu lebih jauh gitu dengan guru-guru yang ada di SMK Maharani. Ternyata latar belakang mereka tuh gini, bahkan
saya tuh baru tahu ternyata ada beberapa guru yang awalnya nggak niat masuk sini tapi udah masuk sini malah nge-stuck di sini gitu. Gitu. Itu yang saya rasakan ketika berada di tim Maharati TV ini. Sekian, cukup singkat saja. Singkat aja, ntar Bapak tanya lagi nih. Oke, lanjut kita ke Risma dulu. Kalau dari saya sih 11-12 kayak kata si Haura ya, tapi saya lebih spesifik lagi kayak ternyata jadi seorang host tuh gini. Karena dari kecil saya tuh pengen banget jadi kayak pembawa berita gitu kan. Jadi pas di sini saya tuh jadi dapat experience, jadi kayaknya kayak gini ya jadi seorang pembawa berita. Jadi kayak luar biasa banget gitu loh. Terutama kayak kata Kak Haura tadi, kita jadi lebih tahu mendalam nih terkait latar belakang dari guru-guru yang biasanya tuh kayak kenapa bisa sampai di sini gitu loh. Kalau saya sih gitu aja sih Pak. Oke, kurang lebih sama ya. Oke, sekarang Bapak mau nanya nih, kesan kalian pas lagi nge-hostin suatu guru yang paling berkesan siapa? Siapa dulu? Siapa dulu yang mulai? Saya dulu deh. Oke, Ora dulu gimana? Ntar aja nih semuanya. Oke. Oh, Pak. Panjang sama Ora. Oke, siapa tuh gurunya? Yang paling berkesan menurut saya ada 2 sih Pak. Oke, Pak. Ada 2. Yang pertama itu Miss Pep sama Pak Prabowo. Oke, dari Miss Pep dulu nih. Apa nih bagian yang paling berkesan pas kita episode sama Miss Pep? Saya jadi lebih tahu latar belakangnya Miss Pep itu seperti apa. Ternyata di balik keceriaan Miss Pep itu ternyata Miss Pep itu punya ya sifatnya seperti itu. Ternyata Miss Pep itu masih seperti kami, masih sangat berjiwa-jiwa yang jiwa sangat muda sekali ternyata. Dan untuk Pak Prabowo saya kagum, ternyata beliau sangat rock and roll dalam mengajar. Dan juga saya kagum sekali beliau sangat setia kepada pasangannya gitu. Sangat kagum sekali, jarang-jarang ada yang seperti itu. Iya, jangan-jangan cowok kayak gitu ya. Jarang Pak. Zaman sekarang cowok itu mahal cowok. Iya Pak, jarang. Waduh kok jadi gosip ya? Cukup, Ora? Kalau dari saya cukup. Oke, lanjut kita ke Risma. Yang paling berkesan apa aja nih Kak Risma? Kalau saya sih Pak Yos sama Pak Bagus. Oke, Pak Yos dulu deh. Apa nih? Kalau Pak Yos saya terkesan banget sama kan biasanya pas kayak feel pertama saya sama Pak Yos tuh kayak ini gurunya kayak pendiam deh. Pas Pak Yos udah kami undang kan Maharati TV undang, ternyata Pak Yos tuh asik banget. Jos banget deh, asik banget. Jadi kayak bawaannya tuh kayak ngomong sama temen gitu. Jadi kayak ternyata pas tuh gini, gak pendiam orangnya sang-sang. Dan untuk Pak Bagus, saya kayak gak expect aja gitu. Ternyata banyak yang Pak Bagus emban gitu loh di pekerjaan beliau, yaitu bidang kesiswaan. Jadi saya merasa kayak, sepertinya saya tuh harus menjadi lebih baik lagi mendengar curhatan gitu loh dari Pak Bagusnya gitu. Kalau di saya itu aja sih. Oke, Pak Bagus, Pak Yos, Miss Pep, dan Pak Bowo. Oke, Bapak terima. Luar biasa sekali ya kalian itu punya nggak cuman berproses, namun juga kesan dari guru-guru itu bisa kalian ilhami, kalian terapkan juga untuk dapat sebagai contoh. Seperti namanya guru, kayaknya ditiru dan digugu kembali. Digugu dan ditiru. Makanya jadi kita ambil teladan-teladan yang positifnya, yang baiknya kita ambil, yang buruknya ya semua orang pasti punya keburukan kan ya. Jadi kita harus memaklumi hal seperti itu. Oke, kita nih by the way udah di penghujung periode semester ganjil ya. Waktunya libur. Kita sudah dari awal bulan apa ya kita mulai kemarin ya? Masih ingat nggak? Februari bukan? Yang benar. Kita episode 1 bulan apa? Bulan apa tuh? Oktober, bukan? Agustus. Kita kemarin berangkat ke MCAF apa itu? Yang radionya mereka ada. Itu bulan apa? Bulan apa ya? Juli, bukan? Awal-awal kan ya? Iya, awal-awal Juli. Juli. Kita berangkat Juli, kita studi banding sama mereka, kita belajar bagaimana dunia penyiaran sama mereka. Kemudian di bulan Agustus terbitlah episode pertama kita dan sampai di penghujung episode kali ini. Ini bukan episode lanjutan ke-9 karena ke-9-nya di periode berikutnya. Ini cukup buat evaluasi recap kita, jadi pemirsa itu tahu. Jadi bagaimana sih latar belakangnya para host, yang kita tahu kan latar belakang para guru-guru doang. Nah, sekarang para host kayak gini, jadi kita sering sharing. Jadi serunya kita tuh, jadi host-host itu nggak langsung buat teman-teman di rumah tahu ya, nggaknya langsung langsung jago public speaking, enggak. Tapi kita juga belajar dari nol. Dari kelas 10 tadi ada Kak Resti, Kak Vika, sama Kak Feby. Mereka juga masih baru dan juga mereka masih berproses. Dan juga ada para seniornya nih, Kak Risma dan sama Kak Haura. Sampai sekarang pun mereka juga masih berproses tuh. Banyak juga bikin salah, banyak juga bikin kekurangan, tapi kita bertumbuh bareng-bareng. Nama juga belajar. Makanya belajar.
Makanya sekolah, biar belajar. Itu gunanya sekolah, benar. Oke, ada 1-2 patah kata mungkin sebelum kita tutup tahun ini. Studi banding selanjutnya kapan? Enggak gitu. Kata-kata motivasi Bapak. Oke, dari kalian lah, Bapak tukang nutupin aja nih. Nah kan orang dari awal silakan harus. Udah ya. Oh, tidak dong, harus gantian Kan dong. kamu dari awal Ladies kan. first. Oh, Iya, silakan. Kalian dua tuh cewek. Nggak ada Ya, apa ya? yang mana nih? Jangan lupa bernafas. Jangan lupa bernafas. Baik Kak Haura, lanjut Karisma. Kalau saya seperti kata Luffy, makanlah jika kamu lapar. Ya. Kita makhluk hidup, bukan nabi. Yes. Kita perlu makan. Apapun perlu makan. Isi energimu dengan makan. Benar. Jangan lupa selain minum. Ya, minum juga. Minum juga. Bapak ambil dari quote Pak Musa kita, kepala asrama kita, jangan lupa makan karena kita butuh energi untuk menghadapi kenyataan. Benar sekali. Semangat Pak Musa, kuat-kuat. Buat Bapak, mengurusi anak SMK Maharati. Ya sangat luar biasa ini gitu kan ya. Oke, baik, dan demikian panjang lebar perbincangan kita sharing session dengan berbagai host Maharati TV periode tahun ajaran 2024-2025. Buat anak-anak Bapak dan juga buat teman-teman Bapak sejawat SMK Maharati, kita sudah di penghujung tahun ajaran. Silahkan berlibur. Jadi salam untuk keluarga-keluarga di rumah. Kita akan bertemu lagi menyambut tahun baru 2025. Bakar-bakar. Bakar-bakar sama Jalan-jalan. keluarganya masing-masing. Ya, libur. Libur. Oke, episode 9 pemirsa di rumah kita akan lanjut di tahun berikutnya 2025, tepatnya di bulan Februari karena kita Januari ada studi banding lagi. Kita akan Yeay. berangkat lagi ke klinik, bukan ke klinik sih, ke MCV FM ASMI MCIP. Kita harus belajar lagi nih, kita latihan lagi nih, karena kita di semester genap nanti periode kedua kita nggak bakal siaran di SMK lagi, tapi kita akan mengunjungi beberapa entitas yang mensupport kita selama ini. Jadi tunggu keseruan kita di periode berikutnya. Kita dinas keluar. Yes, gak sabar Oke, nunggu. Bapak tutup dengan tagline kita, Inclusive Integrity, Creativity, and Keep Be Happy with Maharati TV. Bye-bye.